Yang pertama adalah respon ikan terhadap lingkungan. Dalam keberlangsungan hidup ikan dalam perairan, ikan akan melakukan respon atau reaksi organisme terhadap stimulus rangsangan dari luar. Bentuk respon ikan atau kelompok ikan terhadap kondisi lingkungan atau perubahannya terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama fish aggregation atau berkelompok, yang kedua fish dispersal atau berpencar, yang ketiga vertical migration atau diurnal, yang keempat spawning migration, yang kelima feeding migration, yang keenam pergerakan pasif karena arus, yang ketujuh fish feeding, dan yang terakhir fish spawning. Hal tersebut merupakan penyebab antara satu jenis dengan jenis lainnya. Namun, secara umum, penyebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, fisikal lingkungan. Ada beberapa penyebab, yaitu suhu, arus, cahaya, gelombang, dan turbulensi. Yang kedua, kimia lingkungan. Penyebabnya yaitu oksigen terlarut dan salinitas. Dan yang terakhir, biologi lingkungan, yaitu inter- dan intraspecies relation. Apa itu rangsangan pada ikan? Menurut Kuntron, rangsangan berupa umpan dapat menarik perhatian ikan mulai pencahayaan, penciuman, respon kimiawi, dan organ yang dimiliki. Reaksi ikan terhadap suara. Suara adalah suatu gelombang mekanisme jorok longitudinal yang merambat melalui udara, air, dan perantara bermateri lainnya. Suara merupakan salah satu faktor terpenting bagi hewan tingkat tinggi yang mempunyai organ-organ terspesialisasi untuk menghasilkan dan mengamati gelombang-gelombang tersebut. Respon rangsangan luar ikan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Respon rangsangan terhadap cahaya. 2. Respon rangsangan terhadap suara. Respon rangsangan terhadap cahaya. Kemampuan indera mata ikan memungkinkan untuk melihat pada hampir seluruh lingkungan di sekelilingnya. Pada retina, pada mata ikan terdapat sel fotoreseptor. Ada dua pola reaksi ikan pada cahaya, yaitu fototaksis dan fotokinesis. Fototaksis merupakan gerakan spontan pada ikan untuk mendekati positif atau fotofolik dan menjauhi cahaya, yaitu fotofobia. Sedangkan fotokinesis ialah merupakan gerakan yang ditimbulkan oleh hewan dalam kebiasaan dalam lingkungannya. Sistem saraf. Makhluk hidup memiliki dua sistem saraf, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Kedua sistem tersebut bekerja saling melengkapi. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Jaringan saraf yang menjalin seluruh tubuh berakar dalam otak maupun sumsum tulang belakang. Otak sendiri mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor. Yang kedua, menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon. Yang ketiga, integrasi antara kedua aspek fungsi. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Susunan saraf otonom terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom mengontrol fungsi vegetatif badan, antara lain mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah, mengatur kerja urat daging licin, mengatur kerja kelenjar-kelenjar. Sifat kedua saraf tersebut bersifat berlawanan. Saraf simpatis aktif bila tubuh memerlukan energi dan saraf parasimpatis aktif pada waktu tubuh organisme sedang istirahat. Selanjutnya ada bentuk umum sistem saraf. Satuan dasar sistem saraf adalah neuron. Neuron berfungsi untuk menyampaikan isyarat ke otak dan dari otak serta sumsum tulang belakang ke organ-organ tubuh. Bila digolongkan menurut fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, neuron sensoris membawa isyarat dari organ sensoris ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik membawa petunjuk dari otak dan sumsum tulang belakang ke alat gerak, jantung, usus, dan organ tubuh yang lain. Yang ketiga, interneuron yang menggerakkan isyarat bolak-balik lewat lintasan antara otak, sumsum tulang belakang, dan lain-lain bagian tubuh. Selanjutnya ada mekanisme kerja saraf. Yang pertama, fungsi sinaps neuron. Hubungan antara satu neuron dengan neuron berikutnya disebut sinaps. Fungsi sinaps neuron ialah memicu pelepasan neurotransmitter, mengirimkan sinyal impuls ke neuron lain, menyimpan informasi. Yang kedua, pengiriman dan pengolahan sinyal. Sinyal saraf dikirimkan melalui serangkaian sel saraf yang disebut neuron dalam bentuk impuls listrik. Impuls listrik bergerak cepat melalui neuron dari ujung dendrit menuju badan sel. Impuls listrik kemudian melewati badan sel dan bergerak melalui akson. Impuls listrik tiba di ujung akson dan memicu pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter kemudian dilepaskan melalui proses eksositosis.
Neurotransmitter menyeberangi celah sinapsis dan berikatan dengan reseptor pada neuron berikutnya. Proses ini berulang hingga sinyal saraf mencapai tujuannya. Selanjutnya ada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang berfungsi sebagai pengantar pesan antara sel-sel saraf. Pada ikan, beberapa jenis neurotransmitter yang terlibat dalam pengiriman dan pengolahan sinyal pada sistem kerja saraf antara lain. Yang pertama ada asetilkolin. Neurotransmitter ini terlibat dalam pengiriman sinyal dari neuron motorik ke sel otot, yang menginduksi kontraksi cepat dari sel otot. Yang kedua, serotonin. Neurotransmitter ini terlibat dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan nafsu makan pada ikan. Yang ketiga, dopamin. Neurotransmitter ini terlibat dalam pengaturan gerakan, motivasi, dan emosi pada ikan. Yang keempat, GABA. Neurotransmitter ini terlibat dalam penghambatan sinyal saraf pada sistem saraf pusat ikan. Yang kelima, norepinefrin. Neurotransmitter ini terlibat dalam pengaturan respons stres pada ikan. Menurut Parto Diarjo tahun 1980, hormon adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam badan ikan yang dirembeskan ke dalam peredaran darah dengan jumlah sangat kecil yang merangsang sel-sel untuk terus berfungsi. Sedangkan menurut Jojo Subagio tahun 1990, zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin adalah hormon yang dapat Sedangkan menurut Jojo Subagio tahun 1990, zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin adalah hormon yang berasal dari kata hormao yang berarti pembangkit aktivitas. Ini adalah sebuah zat kimia organik yang mempunyai sifat-sifat atau kekhususannya. Hormon juga dapat disimpulkan sebagai kelenjar endokrin yang setelah disekresikan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Struktur kimia hormon ikan terdiri dari hormon peptide, hormon asam amino, hormon steroid, hormon asam lemak. Ada 5 fungsi hormon, yaitu hormon metabolisme, hormon mengatur metabolisme air dan mineral, hormon perkembangan, hormon pengatur sistem kardiovaskular, dan hormon trofik. Oke, selanjutnya ada saraf motorik. Saraf motorik merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerak dan respon motorik pada tubuh ikan. Cara kerja dari saraf motorik ini berawal dari sumsum telapak ikan yang berperan sebagai pusat koordinasi saraf, mengirimkan rangsangannya melalui impuls saraf dan dibawa oleh saraf motorik kepada organ-organ efektor dan sebaliknya. Informasi dari saraf motorik ini juga diterima oleh otak melalui reseptor dan sensoris. Hal inilah yang membuat ikan dapat bergerak. Tanpa adanya saraf motorik, ikan menjadi tidak dapat bergerak. Struktur otak terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu telencephalon atau cerebrum yang terletak pada bagian otak depan dan terdiri dari hemisfer dan rhinecephalon yang berfungsi sebagai pusat dari segala hal yang mengatur indera penciuman dan mengatur tingkah laku. Yang kedua ada diencephalon yang terletak pada bagian belakang telecephalon. Bagian ventral dari diencephalon adalah hipotalamus, bagian dorsalnya epitalamus, dan bagian lateralnya dinamakan talamus. Bagian yang ketiga dari struktur otak yaitu mesencephalon. Otak bagian tengah pada semua vertebrata memiliki atap berupa sepasang lobus opticus yang bertindak sebagai pusat refleks dari penglihatan dan menerima serabut aferen dari retina. Yang keempat ada metacephalon atau cerebellum yang berfungsi sebagai orientasi dalam berenang, mengatur keseimbangan tubuh, dan berhubungan dengan lateral lain. Yang kelima ada mesencephalon bagian otak paling belakang dengan medula oblongata sebagai komponen utamanya. Komponen ini merupakan komponen utama yang menjadi pusat penyalur rangsangan keluar melewati syaraf kranial. Di medula pada ikan Clupea-palasi, Mugilcephalus, dan Trachiurus, medula oblonga membesar. Di bagian ini terdapat organ yang dinamakan cristae cerebelli, yang diduga syaraf ini ada hubungannya dengan kecenderungan ikan untuk berkelompok.